Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Aprimnanto. Saya dari Pesantren E. Saya ingin membuat video observasi tentang mata kuliah sistem kemudi, rem, dan suspensi. Dan dosen pengampu saya yaitu Faizal Fahri. Dan selanjutnya saya ingin membuat observasi sistem rem. Dan tonton selanjutnya video saya. Hai teman-teman bengkel otomotif, saya akan melanjutkan video observasi rem ini. Dalam video ini kita akan belajar apa saja komponen rem tromol secara lebih lengkap, dan bagian-bagian komponen yang saya akan observasi yaitu: pertama, tromol rem; yang kedua, sepatu rem; tiga, pin penahan sepatu rem; yang keempat, dudukan sepatu rem; yang kelima, pegas pengembali; yang keenam, pengatur sepatu rem; yang ketujuh, tuas rem parkir; yang kedelapan, silinder roda; yang kesembilan, backing plat. Ini bagian backing plat, bagiannya ada di luar. Kalau dilihat sekilas, komponen ini hanya berfungsi sebagai penutup bagian sistem rem tromol. Tapi selain itu, backing plat digunakan sebagai tempat pemasangan beberapa komponen rem tromol. Selanjutnya yang kedua yaitu silinder roda, adalah aktuator rem yang bekerja secara hidrolik. Secara sederhana, silinder roda akan mengubah energi yang ada pada fluida hidrolik menjadi gerakan fisik. Gerakan fisik inilah yang mendorong sepatu rem supaya bisa menekan tromol rem. Yang ketiga yaitu tuas rem parkir. Komponen ini berfungsi memposisikan kedua sepatu rem supaya tetap menekan tromol rem sekaligus menjaganya agar tidak balik arah. Yang keempat teman-teman yaitu pengatur sepatu rem. Komponen ini, yang ini, mengatur kerenggangan kampas rem dengan tromol saat direm tidak dioperasikan. Pengatur ini sangat berguna saat kampas rem, terutama saat ketebalan kampas rem mulai terkikis. Yang ini. Selanjutnya yang kelima yaitu pegas pengembali. Pegas pengembali adalah komponen yang bertugas mengencupkan sepatu rem sesuai rem difungsikan dan menjaga kedua sepatu rem tetap mengencup saat rem tidak beroperasi. Per ini. Pegas pengembali yaitu per. Yang keenam yaitu dudukan sepatu rem. Yang ini gambarnya. Dudukan sepatu rem ini komponen yang berfungsi sebagai titik pemasangan sepatu rem. Yang ketujuh yaitu komponen pin penahan sepatu rem. Meskipun namanya panjang, tapi wujud komponennya cukup kecil. Ini cukup kecil. Pin ini memanfaatkan pegas sepatu rem agar tetap berada pada posisinya. Ini bentuknya kecil. Pin. Yang ke-8 yaitu sepatu rem. Ini. Apabila tromol rem media yang tergesek, maka kampas rem adalah media penggeseknya. Ini media penggeseknya. Ya, kampas rem selalu melekat pada sepatu rem. Ini melekat pada sepatu rem. Sehingga sepatu rem dan kampas rem terhitung saat unit komponen. Sepatu rem ini bekerja dengan bergerak terbuka. Ini bergerak terbuka. Untuk mengerem dan kembali mengicup untuk menghentikan pengereman. Tromol ini. Sepatu rem geseknya sama tromol. Ini kampasnya. Kalau di otomotif ini dicek berapa mililiter ini. Kalau sudah terkikis biasanya ausnya
Bisa dilihat ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagian penutup ini, yaitu namanya tromol rem. Ini bagiannya besar sekali seperti mangkok ini. Tromol ini berfungsi untuk penutup bagian ini, bagian rem ini, dan sekaligus yaitu untuk menahan tekanan berputar dan geseknya sama ini, ampas rem ini. Dan ini ya, ini sama juga dengan drum tromol rem. Nggak ada fantastisnya tromol ini, bentuknya seperti mangkok. Cukup sekian dari observasi saya tentang rem dari tugas UAS Pak Faizal Fahri. Kalau sekiranya kurang kalau sekiranya ada kekurangan dari observasi saya tentang rem ini, saya mohon minta maaf. Saya dari Denny Afrimanto dari kampus Universitas IKIP Veteran Semarang dan dari kelas pesantren E. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.